Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Serta PPKM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada sore hari ini kita akan mulai kembali kajian tahsin kita, membahas tentang hukum-hukum dalam Al-Quran atau hukum-hukum tajwid. Baik, seperti biasa kita akan membaca Al-Quran terlebih dahulu. Kita baca dari Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Lanjut surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطعة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة
وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Sadaqallahul Allah marham dalam Al-Quran. Kita lanjut kepada materi kita. Kemarin kita sudah membahas tentang periode huruf ya, periode waktu yang kita baca. Kemudian sekarang kita masuk pembahasan isti'la dan istifal. Isti'la itu yang diangkat, istifal itu yang datar, yang rendah. Istifal diangkat, kalau istifal itu datar, nggak diangkat.
Al-huruful arabiyatu min haitsul ittijahus sauti musta'ilah. Yatasa'adu sautu 'inda nutqi biha ilal hanaqil a'la. Khussa dautin kit. Jadi eh, huruf-huruf dalam bahasa Arab itu segi suara, dari segi suara itu terbagi menjadi dua. Ada yang suaranya itu dinaikkan, ada yang suaranya itu tidak dinaikkan ketika diucapkan. Nah, ya, adapun yang dinaikkan itu disebut isti'la. Adapun yang tidak dinaikkan itu istifal. Jadi huruf-huruf isti'la itu khussodo tingkit, khussodo tingkit, kho, sod, kemudian huruf dod, huruf ghain, huruf to, huruf qaf, huruf zod, huruf dod. Nah, selain daripada huruf ini, selain daripada khussodo tingkit, itu sisanya adalah huruf istifal, yang suaranya tidak diangkat. Jadi yang suaranya diangkat, dinaikkan itu huruf kho, sod, dot, ghain, to, qaf, lo. Jadi ketika kita membaca huruf kho, itu tebal ya. Kho, 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 so, 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 do, ro, to, ko, lo. Huruf-huruf yang besar dan diangkat suaranya. Al-musta'ni wal mustafil min haitsu ittijahis saut. Ini ketika membaca huruf isti'la itu posisi lidah kita itu yang apa namanya? Posisi lidah kita itu seperti ini. Ya agak ya. Apa namanya? Cekung gitu. Misalnya ini ketika membaca huruf qaf, ko, ko. Nah, ini baca huruf k, k. Ketika membaca huruf kaf ini posisinya seperti ini. Suaranya tidak diangkat. Akan tapi ketika huruf qaf suaranya naik. Ko, ka, ko, ka. Seperti itu. Tasa'udu sauti biharfin musta'lin. Inhidaru sauti biharfin mustafil. Tafkhim wa tarqiq. Nah, kemudian ketika kita sudah mengetahui tadi tentang apa namanya? Isti'la dan istifal, maka perlu kita ketahui huruf-huruf isti'la itu mufakhom atau sifatnya itu tebal. Sifatnya tebal atau besar. Di sini dijelaskan tafkhim atau dalam bahasa Arab disebut tafkhim, menebalkan. Ta'zim, at-ta'zim, membesarkan. Wastilahan huwa simanun ya'taril huruf, ya'taril harfa, fayamtali'ul famu bisodahu, wa dhalika litadayyuqil halqi wa tasa'udi sautil harfi ila qubbatil hanak wa huwa mustahaqqul isti'la. Jadi huruf-huruf yang besar yang memenuhi mulut kita. Nah, itu disebabkan karena menyempitnya tenggorokan dan naiknya suara kita. Naiknya suara kita menuju langit-langit di mulut. Jadi suara naik ke langit-langit mulut ini. Dan apa namanya? Huruf itu seakan-akan memenuhi mulut kita. Misalnya di sini dicontohkan huruf qaf. Ko, ko, ko. Jadi seolah-olah huruf itu memenuhi mulut kita ya. Kemudian tafkhim tarkik lagi. Tarkik sedangkan tarkik itu artinya tipis. Tarkik itu artinya tipis.
wa huwa nuhulun ya'taril harfa fala yamtali'u famu bisadahu wa dzalika li'adami tadayyuqil halqi wa adami tasa'udi sautil harfi ila kubbatil hanak wa huwa mustahaqul istifal. Sedangkan istifal itu adalah kalau siman itu tadi kan tafkhim dijelaskan itu siman ya, gemuk atau gendut besar. Tapi kalau tarkik itu sebaliknya. Tarkik itu tipis itu, kurus, krempeng ya. Ibaratnya itu kalau tarkik itu ya krempeng itu, kurus atau kecil. Yang mana ini menyebabkan huruf itu tidak memenuhi mulut kita. Jadi kalau tadi tafkhim itu membuat mulut kita itu jadi penuh dengan huruf tersebut. Nah ini karena kalau ketika kita mengucapkan huruf tarkik itu tidak ada penyempitan dalam tenggorokan. Dan suara kita itu tidak naik. Suara kita tidak naik ke langit-langit. Seperti di gambar ini ya, suara itu ngalir aja keluar itu. Tapi kalau tafkhim itu tadi suara itu naik ke langit-langit mulut kita. Seperti itu. Ya. Kemudian ini contohnya huruf kaf ya. Ka, ka, ka. Suara itu turun gitu. Suara turun. Kemudian syaklul fami 'inda nutqil harfil mufakhkhami biharakatihi salas. Nah, ini gambaran ketika mulut kita mengucapkan huruf-huruf yang berharokat fathah, dhammah, dan kasroh. Misalnya ba, ba. Nah, itu ketika fathah, ba itu seperti ini. Ketika dhammah, bu, bu. Seperti itu. Kemudian ketika huruf kasroh, bi, bi, bi. Ini agak naik ya. Bi. Kemudian di sini ada marotibut tafkhimi li hurufil isti'la. Ada tingkatan-tingkatan dalam huruf-huruf yang tebal. Jadi huruf-huruf yang tebal itu ada tingkatan-tingkatannya. Nah ini li a'imati tajwidi fi tafkhimi hurufil isti'la'i madhaban. Al-madhabul awali li abil asbaghi Abdul Aziz bin Ali as-Sumati al-Ishbili al-ma'ruf. Lanjut aja. Maratibut tafkhim li hurufil isti'la. Lanjut aja. Ini terlalu berat menurut saya. Kemudian huruf-huruf Arabiyah tadi sudah dijelaskan. Musta'ilah dan mustafilah. Musta'ilah tadi huruf yang huruf-huruf yang suaranya itu diangkat. Suaranya diangkat. Kalau mustafilah itu, istifal itu huruf-huruf yang suaranya tidak diangkat. Jadi mengalir, keluar, turun. Musta'ilah, khusodo tingkit huruf kho, so, bo, ro, ko, ko, ro. Sisa daripada itu huruf istifal. Nah ini huruf isti'la itu pasti selalu tebal. Selalu tebal. Kho, nggak ada yang baca huruf kha, tapi aja kho, so, nggak ada yang baca se, nah, nggak ada. Tapi so, do, ro, to, ko, ro. Tebal semua ya, huruf kho, so, dot, koin, to, kof, ro. Sedangkan huruf yang istifal itu dibagi menjadi dua. Ada yang dia itu terkadang menjadi tebal,
akan tapi ada juga yang dia itu selamanya tipis. Di sini dicontohkan, bukan dicontohkan, huruf yang terkadang itu tebal, terkadang tipis, itu ada alif, kemudian lam, ro. Misalnya lafzul jalalah ya, lafzul jalalah. Allah, Allah, Allah. Nah itu lam di situ kan tebal ya, sifatnya tebal. Allah, Allah, Allah. Bukan Allah, tapi Allah. Itu kalau harokat eh, sebelumnya itu fathah atau domah. Jadi lamnya tebal. Allah. Terus Abdullah, Abdullah. Nah, Abdullah kan huruf sebelumnya itu kan domah. Abdullah. Jadi lamnya tebal. Jadi eh, lafat Allah yang sebelum harokat sebelumnya itu fathah atau domah itu dibacanya tebal. Kalau sebelumnya kasroh dibacanya lamnya tipis. Billahi, billahi. Nah, lamnya di situ tipis. Kemudian juga huruf ro. Ro itu terkadang tebal dan tipis. Misalnya eh, nanti ada hukum tersendiri untuk ro. Misalnya ro tebal itu Ar-Rahman, Ar-Rahman, ro, Ar-Rahman. Itu ro tebal. Eh, terus kalau yang tipis, misalnya mirfaqo, mirfaqo, mirfaqo. Nah, itu tipis ya. Mir, labir, labir, labir. Nah, itu tipis. Labil, labir. Kemudian huruf istifal yang selain alif, lam, ro itu sisanya itu terus tipis istifal. Kemudian kita apa? Di sini menjelaskan hukum alif. Takunul alifu tabi'atan lil harfil ladzi qablaha min haitsu tafkhim wat tarqib. Jadi sedangkan tadi alif, alif itu dia sesuai dengan huruf yang ada di belakangnya. Huruf yang di belakangnya itu kalau tafkhim, maka alifnya itu juga jadi tafkhim. Kalau sebelumnya itu tarqiq atau tipis, jadi alifnya jadi tipis. Misalnya yang sebelumnya tafkhim itu kayak kholidin, kholidin, kholidin. Kemudian wal qaimin. Qaf ini kan tebal. Jadi uh, alifnya juga tebal. Waladhdallin. Do. Nah, alifnya jadi tebal. Minallah yura. Nah, ini semua tebal ini. Kemudian yang alif yang tipis. Bismillahi. Bismillahi alif ini. Alif. Bismillahi. Kemudian Qulillahumma. Tentu ini nggak dibaca ya. Alif nih. Iyaka. Iyaka. Minas samai. An-nasi. Nah, alif mengikuti huruf sebelumnya. Huruf sebelumnya tipis, maka alifnya jadi tipis. Kalau sebelumnya tebal, maka alifnya jadi tebal. Kaidahnya alif mengikuti huruf sebelumnya. Kemudian syaklul lisani inda nutkil alifil mufakhomati wal muraqqaqah. Yusahibul alifa mufakhomah taqa'urun liwasatil lisani wa tadayyuqun fil halqi bi khilafil muraqqaqah. Al aliful mufakhomah, al aliful muraqqaqah.
Di sini ada alif yang tebal, itu gambarannya seperti ini. Kemudian alif yang tipis murokokoh itu seperti ini. Jadi kalau tebal itu agak cekung, lidahnya jadi agak cekung. Sedangkan hukum lam, tufakhimul arabul lama biijma'i min lafzil jalalah. Jadi kalau dalam bacaan kiroah kita, kiroah Asim, itu tebal hanya di lafat Allah. Lam itu tebal hanya di lafat Allah. Nah, itu pun juga lafat Allah ini jika sebelumnya fathah atau dhammah maka dia tebal. Tapi kalau sebelum lafat Allah ini kasroh, maka lamnya tipis. Misalnya huwallah, huwallah, lo, huwallah, lamnya tebal. Sayu'tinallahu, sayu'tinallah, sayu'tinallahu. Nah, lamnya tebal. Wa idh qalullahumma, lamnya tebal. Wadhkurullaha, bukan wadhkurullaha, wadhkurullaha, ya. Wadhkurullaha. Nah, ini kalau lafat Allah sebelumnya fathah, lamnya tebal. Kalau sebelumnya domah juga tebal. Kalau sebelumnya kasroh, maka lamnya tipis. Misalnya, Bismillahi, afillahi syakkun, qulillahumma, lillah, qulillah, illah. Nah, Bismillah, la, tipis kan. Ya, kalau sebelumnya fathah atau domah, maka lamnya tebal. Lanjut. Syaklul lisani inda nutkil lamil mufakhomatil wal murokokoh. Nah, ini gambaran ketika membaca huruf lam tebal dan lam tipis. Kalau lam tebal ini agak cekung, kemudian yang belakang ini atau ya yang belakang lisan, pangkal lisan ini agak diangkat. Allah, Allah, Allah. Nah, ini kalau tipis, lam tipis. Billah, billah. Nah, ahkamur ro. Nah, sedangkan huruf ro tadi, kan kita sudah bahas tadi hukum alif, lam, ro itu terkadang tebal, terkadang tipis. Nah, udah kita jelaskan tadi yang alif dan lam. Sekarang yang ro. Yang ro itu, yang pertama, tufakhum ro'u fi samaniyat halat. Fi samaniyat halat. Jadi, ro itu tebal dalam 8 kondisi. Dan ro itu tipis ketika 4 kondisi. Kemudian yang ketiga, dia itu boleh ditipiskan, boleh ditebalkan. Nah, halatu tafkhimir ra'i idza kanatir ra'u maftuhah. Nah, ini adalah kondisi-kondisi di mana ro itu tebal. Di mana ro itu dibaca tebal. Misalnya Ramadhana, Ramadhana. Ketika ro itu berharokat fathah. Ketika ro berharokat fathah, dibacanya tebal. Ramadhana. Kemudian yang kedua, ketika ro itu dia sukun, kemudian sebelumnya itu fathah. Maryama, Maryama, Mar, Mar, Mar. Nah, itu tebal, ro-nya tebal. Maryama. Kemudian ketika ro itu sukun, kemudian apa namanya? Sebelum ro itu juga sukun, kemudian sebelum dua huruf sebelumnya itu berharokat fathah, ya. Jadi huruf ro yang sebelumnya sukun dalam tanda kutip selain huruf ya. Kemudian di belakangnya lagi
hurufnya berharokat fathah. Berharokat fathah. Maka ini dibaca tebal. Wal asr, wal asr, wal asr, ra, ar, wal asr, wal asr. Nah, tebal ya. Wal asr. Ro-nya sukun, kemudian sebelumnya sukun, kemudian sebelumnya fathah. Kemudian yang kondisi keempat, idza kanati ra'u madmumah. Jika ro itu berharokat dhammah. Nah, tadi yang pertama tadi, jika ro berharokat fathah. Kemudian yang keempat, jika ro itu berharokat dhammah. Kafaru, 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 ru, tebal ya. Ro. Jadi ketika ro berharokat fathah tebal, ketika ro berharokat dhammah juga tebal. Begitupun ketika ro ini tasydid ya. Ketika ro ini tasydid, kemudian dia berharokat fathah, maka hukumnya juga tebal, meskipun sebelumnya huruf kasroh. Ini juga ro, kalau dia tasydid, kemudian berharokat dhammah, hukumnya tetap tebal, meskipun belakangnya kasroh. Halatut tafkhimur ra'i. Nah, ini masih dalam kondisi ro tebal ya. Tadi yang keempat tadi, kalau ro itu berharokat dhammah. Kemudian yang kelima, kalau ro itu sukun, kemudian sebelumnya dhammah. Al-Qur'an, Al-Qur'an. Nah, kemudian juga ketika ro itu sukun, sebelumnya sukun, kemudian sebelumnya lagi dhammah. Khusr, 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 khusr. Nah, tadi sebelumnya ini ro-nya sukun, sebelumnya sukun, sebelumnya lagi fathah. Wal asr. Nah, itu tebal juga. Nah, ini juga kalau sebelum dua huruf sebelumnya itu dhammah juga tebal. Khusr. Kemudian ketujuh, idza kanati ra'u sakinatan wa qablaha kasratun 'aridatun malfudhatun aw muqaddarah nahwa irji'u alladzi irtada lahum. Jika ro itu sukun, kemudian sebelumnya itu huruf kasroh yang bukan asli. Hukum kasroh yang bukan kasroh asli, atau yang dilafatkan, atau yang muqaddar. Muqaddar itu maksudnya secara makna, atau secara makna dia kasroh, tapi aslinya bukan. Contohnya irji'u ini hamzah wasal. Hamzah wasal. Kemudian ini ro sukun. Kenapa ini hamzah wasal dibaca kasroh? Karena huruf ketiganya itu kasroh. Jadi mengikuti huruf ketiganya. Irji'u. Ini juga alladzirtado. Ini kasrohnya bukan asli ya. Nah, ini karena sebelum ro itu ada ini. Apa? Alif maksuroh. Alladzirtado lahum. Irji'u. Kemudian perlu diketahui juga, ketika membaca huruf ro yang tebal, itu mulut jangan sampai memonyongkan bibir kita. Bibir itu hanya dimonyongkan ketika huruf berharokat dhammah. Nah, karena sebagian orang itu bacanya iru, itu salah ya, keliru. Nah, tapi bibir itu tetap biasa. Irji'u.
alladzi irtada, alladzi irtada. Nah, seperti itu. Kemudian yang ke-8, idza kanatir ra'u sakinatan wa qablaha maksur wa ba'daha harful isti'la ghairu maksur fi kalimati nafsiha nahwa wa irsada qirtas firqah. Yang ke-8 itu jika ro itu sukun, nah kemudian sebelum ro itu kasroh dan setelahnya itu huruf isti'la. Huruf isti'la itu apa? Khussodau tingkid. Khussodau tingkid huruf isti'la. Khussodau tingkid. Diingat-ingat ya. Itu karena penting huruf isti'la itu khussodau tingkid. Itu ro-nya menjadi ro tebal. Jadi diingat-ingat ro sukun, kemudian sebelumnya kasroh, setelahnya itu huruf isti'la, maka ro-nya menjadi tebal. Irsada, irsada, wa irsada, qirtasin, 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 firqah, firqah, firqah. Seperti itu. Itu 8 kondisi di mana kita diharuskan untuk menebalkan huruf ro. Kemudian tadi kita sudah bahas tentang 8 kondisi huruf ro itu tebal. Ini kondisi di mana setelahnya kondisi di mana ro itu tipis. Nah, ro itu tipis ketika dia berharokat kasroh. Ro tipis ketika berharokat kasroh. Karimun, karimun, ri, tipis ya. Karimun, karimun, rihun. Kemudian yang kedua, idza kanat ra'u sakinatan wa qablaha kasratun asliyah wa laysa ba'daha harfu isti'la. Nahwa fir'aun, fir'aun. Jika ro itu sukun, kemudian sebelumnya kasroh. Kasroh yang kasrohnya itu kasroh asli. Dan setelahnya itu tidak ada huruf isti'la. Maka dibaca tipis. Misalnya Fir'aun. Ro sukun sebelumnya kasroh yang asli, bukan kasroh aridoh. Kasroh aridoh itu yang tidak asli ya. Kemudian setelah ro sukun itu bukan huruf isti'la, maka dibacanya tipis. Fir'aun, Fir'aun. Kemudian ketiga, idza sakanatir ra'u wa qablaha sakinun ghairu musta'lin wa qablahu maksur. Nahwa hijr, hijr, qadir. Jika ro itu sukun, kemudian sebelumnya itu sukun juga, dan bukan huruf isti'la. Kemudian sebelumnya lagi huruf kasroh. Maka ro-nya tipis juga. Hijr, hijr, qadir, 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 ir, hijr. Tipis ya ro-nya. Ir. Nah, ir. Hijr, hijr. Seperti itu. Kebalikannya kalau ro sukun, sebelumnya fathah atau dhammah, maka ro-nya tebal. Misalnya al-asr, al-asr, wal-fajr, wal-fajr. Tebal. Keempat, idza sakanatir ra'u wa subiqat biyailinin. Nahwa khair, khair. Nah, ro yang sebelumnya itu ya, sebelumnya ya, ya sukun. Ini disebutnya madlin ya. Kalau ya sukun kemudian sebelumnya fathah, itu disebut lid. Khair, khair, doir. Ro sukun, sebelumnya ya sukun, sebelumnya fathah. Khair, la doir. Nah itu tipis.
Kemudian kondisi ketiga di mana ro itu boleh ditebalkan atau ditipiskan. Yang pertama, idza kanat ra sakinatan wa qablaha maksurun wa ba'daha harfu isti'la'in maksurin wa dzalika halatal wasli aw al waqfi bir rawmi ala qawlihi ta'ala amma indal waqfi 'alaiha bisukun fa fi ra'i tafkhimu la ghair li zawali mujibit tarqiq huwa kasru harfi isti'la'il qaf. Nah, ini ketika dalam kondisi fi firqin dalam kondisi wasal atau waqaf atau rom. Ama indal waqfi 'alaiha bisukuni fa fi ra'i tafkhim la ghair. Jadi dalam kondisi wasal ini di surat apa ya? Saya lupa. Fi firqin qataudil azim. Firqin di sini dibacanya ada dua pilihan. Dia bisa dibaca tebal atau bisa dibaca tipis. Bisa dibaca tebal atau tipis. Nah, fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr. Fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Fanfalaqa fakana kullu firqin, bisa dibaca firqin, bisa dibaca firqin. Fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim, itu kalau tipis. Fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim, itu kalau tebal. Firqin kattaudil azim, itu tebal. Firqin kattaudil azim, itu kalau tipis. Nah, sedangkan kalau dia dalam kondisi waqaf, maka dia harus ditebalkan. Karena hilangnya hal yang menyebabkan dia untuk ditebalkan. Ya, ditipiskan. Kalau waqaf, fanfalaqa fakana kullu firqa. Kalau di waqaf. Tapi kalau wasol itu bisa ditebalkan, bisa ditipiskan. Fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Seperti itu. Kemudian yang kedua, idza sakanatir ra'u wa qablaha harfu isti'la'i sakinun wa qablahu maksurun wa dzalika indal waqfi bisukun ala misr fitr. Yang kondisi kedua ketika ro itu sukun, kemudian sebelumnya itu huruf isti'la. Huruf isti'la ada khussadau tingkil. Nah, sod termasuk dari khussadau tingkil. Jadi ini huruf isti'la. To juga to, khussadau tingkil. Tingkit. To huruf isti'la. Misr. Atau bisa dibaca juga Misr. Seperti itu. Jadi bisa roknya ditebalkan, bisa ditipiskan. Al-qitr. Al-qitr atau al-qitr. Seperti itu. Misr itu tebal. Misr itu tipis. Misr tebal. Misr tipis. Al-qitr tebal. Al-qitr tipis.
واختار الإمام ابن الجزري التفخيم في ميسر وترقيق في قطرة مراعاة للوصل. Sedangkan yang dipilih oleh Imam Ibnul Jazari adalah tafkhim yang kalimat kata misor, sedangkan tarqiq yang kitor, seperti itu. Adapun di kondisi ini huruf kedua kata ini ketika disambung, maka dia roknya tebal, misr, misro, karena roknya ini berharokat fathah. Sedangkan yang al-qitri ini kalau disambung bacanya al-qitri, al-qitri, ri-nya tipis. Baik, mungkin sekian dulu. Kita cukupkan kajian tahsin pada sore hari ini. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.